Jadi Malang Raya, Malang itu sebagai center of excellence-nya Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena berbagai macam sumber daya itu ada di Malang Raya, di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Yang hari ini menurut saya masih belum terlalu terlihat begitu ya, intervensi yang serius untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Malang tersebut. Mungkin masih dengan gambaran sebagai sebuah kota pendidikan, asri, hijau, banyak bunga begitu. Ya, itu yang harus menurut saya dikejar gitu. Sehingga intervensi anggarannya pun juga fokus di situ. Ya. Nah, termasuk juga yang lainnya yang tadi itu yang sekarang mulai muncul, fokus di penanganan sampah, fokus di penanganan kemacetan, fokus di penanganan banjir begitu. Hari ini kan enggak, Pak. Pelatihan ya pelatihan aja gitu. Setelah itu mereka disuruh nyari penghidupan sendiri. Jadi tetap hukum rimba berjalan. Pamungkas dengan nama lengkap Dr. Haji Puguh Widji Pamungkas MM adalah seorang tokoh muda kelahiran Malang, Jawa Timur. Beliau tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 dari Dapil Malang Raya. Mas Puguh juga aktif sebagai Presiden Nusantara Gilang Gemilang, sebuah NGO yang beranggotakan pengusaha dan pegiat sosial di seluruh Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko Berdialog, kita bertemu kembali di Posko Berdialog kali ini sebagai ruang diskusi bersama untuk mencari solusi bersama, membuka wawasan baru dengan literasi-literasi yang baru, karena kita Posko Berdialog dari Jawa Timur untuk Indonesia. Kali ini, di episode kali ini, saya Muhaimin tentu tidak sendiri. Kita akan berdialog bersama Bapak Dr. Haji Puguh Widji Pamungkas, Magister Manajemen, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas terkait dengan arah pembangunan Malang Raya, karena beliau datang dari Dapil Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puguh. Pak Muhaimin. Selamat datang di Posko Berdialog di Malang Posko. Alhamdulillah bisa hadir kembali, Pak Puguh. Kita berdialog di Posko Berdialog. Kali ini kita episode akan membahas terkait dengan arah pembangunan Malang Raya antara data, harapan, dan realita. Ini sekarang Malang Raya terus membangun. Pembangunan di Malang Raya terus bergerak seperti lanskap kota yang menata dirinya ulang dari waktu ke waktu. Rencana, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi, permasalahan kota juga semakin kompleks, dan tuntutan masyarakat juga semakin tinggi. Bagaimana arah pembangunan ini yang lebih baik, dan bagaimana juga Pak Puguh sebagai anggota Komisi E DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya mendorong pembangunan Malang Raya yang lebih baik lagi. Pak Puguh, kalau ngelihat dari konsep pembangunan Malang Raya sekarang ini yang sudah ada, bagaimana Pak Puguh? Ya, saya pikir Malang itu kan yang sering saya sebut sebagai center of excellence-nya Jawa Timur. Oh iya. Jadi Malang Raya, Malang itu sebagai center of excellence-nya Jawa Timur. Kenapa demikian? Karena berbagai macam sumber daya itu ada di Malang Raya, di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Baik dia sebagai kota pendidikan ataupun kota pariwisata, termasuk juga sebagai kota pertanian, perkebunan yang sangat luar biasa. Penuh dengan kekayaan endemis yang itu menjadi bukan hanya diakui oleh dunia lokal nasional, bahkan sampai di global. Nah, memang yang menjadi tantangan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Muhaimin ya, kemajuan zaman yang seiring terjadi ya, akselerasi ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
Ya, ini memang terkadang masih belum atau kita pandang belum memenuhi harapan begitu. Jadi masyarakat yang diharapkan, ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat terhadap kota Malang, terhadap Malang Raya yang kemarin baru saja mendapatkan anugerah sebagai kota metropolitan ya, kalau tidak salah. Dengan upaya yang dilakukan oleh Malang di kota Malang itu, saya pikir masih butuh intervensi yang sangat luar biasa. Karena mengingat ya kalau kita berbicara Malang Raya ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah. Karena ini satu aglomerasi wilayah yang kemudian satu kesatuan, termasuk demografinya juga berinteraksi, beraktivitasnya juga satu kesatuan. Satu ya. Nah, oleh karena itu memang di dalam membangun atau menata kelola Malang Raya ini memang butuh sinergi dan kolaborasi yang efektif ya, lintas OPD, lintas Forkopimda di Malang Raya ini menjadi sebuah pemahaman yang utuh bahwa membangun Malang Raya ini adalah membangun yang harus dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, kalau kita berbicara di Kota Malang dengan potensi pendidikannya, kemudian potensi wisata kotanya, wisata heritage-nya, lalu Kabupaten Malang dengan potensi pertanian, perkebunan, termasuk wisata pantainya, wisata pergunungannya, dan Batu sebagai salah satu tempat wisata yang sudah diakui oleh global. Ini memang harus menjadi satu kesatuan proses pembangunan yang harus dilakukan. Yang hari ini menurut saya masih belum terlalu terlihat begitu ya, intervensi yang serius untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Malang tersebut. Mungkin masih ada egonya. Bisa jadi Mas Muhammad. Ego kewilayahan ini biasanya ya betul, ini agak sulit gitu loh biasanya. Karena kalau kita ngelihat saja kadang di perbatasan itu ketika mau masuk satu batas kota bagus jalannya, ketika mau masuk kabupaten masih kurang bagus gitu. Sama di perbatasan di Embatu, dari Embatu masuk dari Karangploso mau masuk ke Pandanrejo itu, nah di Batunya sudah lebar, di kabupatennya masih. Nah itu sebenarnya kan harus ada integrasi yang baik gitu. Ya, makanya sebenarnya menurut saya harus ada penyembatan ya, karena tidak mungkin memang pemerintah daerah itu menuntaskan semua pekerjaan itu sendirian. Jadi memang harus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Nah, representasi pemerintah pusat dan provinsi itu di Malang Raya ini kan ada, paling tidak dari anggota dewan yang mereka terpilih dari Dapil Malang Raya. Nah, seharusnya idealnya memang ini diajak komunikasi secara intens, membicarakan, membincangkan kira-kira bagaimana kontribusi yang bersama-sama bisa kita kolaps untuk tadi itu mewujudkan cita-cita bersama, membangun aglomerasi pembangunan di Malang Raya yang komprehensif begitu. Misalkan begini, kalau kita berbicara transportasi darat misalkan ya, exit tol itu kan turunnya di Sawi Cacar salah satunya, exit tol Malang. Itu kan masuk kota Malang. Padahal sebenarnya ini sebagai pintu masuk kalau kita berbicara pariwisata di Malang Selatan. Ini juga memiliki sumbangsi yang begitu luar biasa. Sehingga memang tidak bisa dipisah-pisahkan, memang harus bekerja sama. Termasuk kalau kita berbicara tentang akses ke Kota Batu misalkan. Hari ini salah satu pintu aksesnya kan di pintu tol Karanglo ya, di Singosari. Nah, ini juga kemudian menurut saya butuh koordinasi, kolaborasi yang supaya semuanya ini juga terdampak atas pertumbuhan ekonomi itu, juga dampaknya terhadap pembangunan semuanya merasakan. Salah satu intervensi yang baru dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur melalui bus Transjatim. Ya, itu salah satunya. Itu salah satu cita-cita itu sebenarnya sudah cukup lama. Ya, kalau kita berbicara salah satu permasalahan Malang Raya atau Kota Malang hari ini tuh kan ada 3, Mas. 1 kemacetan, 2 banjir, ya kan? Lalu kemudian yang ketiga terkait dengan sampah. Ini kan memang ciri khasnya kota yang bertransformasi dari kota kecil ke kota besar. Maka sebenarnya kalau ada masalah terkait 3 hal ini sudah betul sebenarnya. Berarti tanda-tanda kota ini mau besar. Tinggal bagaimanakah manajerialnya begitu supaya ini tidak menjadi bencana, tidak menjadi permasalahan.
kemacetan berarti alternatifnya memang harus mengoptimalkan Transportasi transportasi publik. publik begitu. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat pengaktifan atau aktivasi Bus Trans Jatim ini saya pikir juga harus disambut baik Betul. oleh masyarakat Malang Raya, yang menurut saya juga harus diikuti oleh kebijakan lokal. Misalkan kebijakan lokal itu adalah pengaturan ya terhadap penggunaan transportasi pribadi dan publik. Publik. Ya misalkan paling enggak jam-jam crowded macet itu kan pada saat orang tua mengantar sekolah, misalnya jam-jam mengantar sekolah dan jam-jam pulang sekolah, Sekolah. atau jam masuk kerja dan jam pulang kerja. Nah, harusnya mulai ada pengaturan local policy ya yang dilakukan oleh pemerintah kota ataupun kabupaten yang mengatur ini masyarakat supaya mulai perlahan itu menggunakan transportasi publik begitu. Termasuk kalau kita berbicara tentang sampah misalkan. Ini kalau tidak dikendalikan, wah luar biasa. Betul. Jadi masalah yang cukup serius. Ya di Kota Malang saja setiap harinya itu sekitar 700 sekian ton Nah itu per hari sampah yang masuk ke TPA. Di Kabupaten Malang itu lebih. 1.000 lebih ton masuk ke TPA Talangagung. Nah, kemudian memang sekarang sudah ada perencanaan dari pemerintah pusat untuk menjadikan aglomerasi Malang Raya ini menjadi program pengelolaan sampah energi listrik PSEN. Meskipun programnya sebenarnya sudah direncanakan 2 tahun lalu, cuman karena anggarannya yang begitu besar tertunda sampai tahun depan. Nggak tahu tahun depan itu jadi apa enggak gitu. Karena kalau ngelihat sampah di Kota Malang masih 700 masih kurang karena kebutuhannya satu hari 1.000 ton. Harapannya nanti sampah di Malang Raya bisa masuk ke dalam program PSEL ini. Itu salah satu mungkin yang menjadi alternatif solusi ketika sampah. Tapi kalau ngomong sampah kan sebenarnya bukan soal bagaimana di hilirnya saja, tapi bagaimana di hulunya. Betul. Apalagi kalau kemacetan misal, macet itu kalau kata kepala wali kota sebelumnya itu, macet itu ciri-ciri kota maju gitu. Tanda-tanda ekonomi benar-benar baik itu Tumbuh itu loh. Kalau nggak macet itu berarti ekonomi nggak tumbuh gitu. Tapi kan perlu tetap diantisipasi. betul. Jangan sampai terjadi seperti di Jakarta misal, menjadi kota yang paling macet di nomor 2 atau nomor 3 dunia gitu loh kan. Tua di jalan gitu. Ini. Nah, untuk mendorong itu bagaimana Pak Pugu agar pemerintahan di Malang Raya ini untuk menjadikan perencanaannya menjadi lebih baik lagi dari 3 daerah ini, sehingga apa yang diharapkan tuntutan masyarakat terkait dengan 3 masalah tadi, macet, banjir, kemudian sampah, itu menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi begini kalau menurut saya Mas Mimin, kalau kita berbicara arah pembangunan ya, hari ini kalau kita berbicara tentang intervensi mengentaskan kemiskinan itu kan sudah selesai sebenarnya. Betul. Intervensi itu ada dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga ada sebagian dari pemerintah kabupaten kota. Berbagai macam program sudah dilakukan itu. Bahkan pemerintah pusat kan sekarang ada sebuah istilah namanya jaminan sosial sepanjang hayat. Orang mulai dari ibu hamil sampai orang meninggal itu sudah ada jaminannya. Mulai dari kesehatan, pendidikan, termasuk pekerjaan, termasuk akses modal, itu kan semuanya sudah disediakan. Bahkan bantuan pangan, bantuan langsung tunai itu juga sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, tinggal memang menurut saya hari ini bagaimanakah kemudian pemerintah daerah ini segera mereorientasi fokus terhadap tujuan pembangunan, menjadikan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu ini menjadi salah satu faktor bagi penyebab terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Jadi potensi yang dimiliki oleh Kota Malang misalkan, dengan pendidikan, dengan jumlah mahasiswa yang sekian ratus ribu, dengan pergerakan manusia dari kabupaten, dari Kota Batu setiap hari yang sekian ratus ribu yang beraktivitas di Kota Malang, termasuk juga wisatawan nasional bahkan global yang datang ke Kota Malang. Ini seharusnya menjadi salah satu aspek yang bisa menimbulkan atau menyebabkan memberikan dampak pada kemakmuran di tengah-tengah masyarakat di Kota Malang begitu. Contoh misalkan harus ada satu kebijakan yang saling terkait begitu loh. Jadi saling terkait itu maksudnya bagaimana? Misalkan setiap
mahasiswa ataupun kemudian orang tua, wali mahasiswa yang mereka berada di Malang, ya selain mereka memanfaatkan produk-produk UMKM setempat, itu juga seharusnya pemerintah ini memberikan fasilitasi terhadap UMKM yang ada di sekitaran kampus, sehingga uang ini berputarnya ya untuk masyarakat Malang sendiri, itu yang potensial perputaran uangnya begitu cukup besar. Kalau hari ini tuh ada 350 ribuan mahasiswa katakanlah, mereka katakanlah dikirimi uang 2 jutaan 1 bulan, berarti kan sudah hampir berapa Pak sebulan itu? Hampir 700 miliar, lebih kayaknya ya. Pergerakan ekonomi. Pergerakan itu, duit setiap bulan berputar. Nah, ini tentu harus dimanfaatkan oleh momentum ini harus dipotret oleh pemerintah Kota Malang untuk menjadikan supaya semuanya ini mendapatkan dampaknya gitu. Mendapatkan dampak dari mata rantai sumber daya yang dimiliki oleh Kota Malang. Termasuk kalau kita berbicara kabupaten. Jadi potensi wisata, potensi pertanian, potensi perkebunan yang dimiliki termasuk industri, ini juga seharusnya menjadi bagian yang harus terus dioptimalisasi. Misalkan kalau kabupaten ini kan relatif lahan itu masih banyak. Potensi untuk membuka kawasan industri kan masih sangat terbuka lebar. Nah, mulai dari rancangan pengaturan tata ruang itu harus mulai di mapping kira-kira daerah industri yang di mana. Lalu kemudian kemudahan investasi mulai dibuat. Orang kalau mau membuat pabrik di Malang, di Kabupaten Malang itu dipermudah. Perizinannya dipergampang. Nah, secara otomatis kalau seperti itu dilakukan, itu kan pasti akan menyerap tenaga kerja. Lalu kemudian kalau banyak tenaga kerja dari lokal Malang yang direkrut, pasti akan meningkatkan skala ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga kalau kita bicara Kota Batu. Ya, Kota Batu dengan jumlah penduduk yang tidak banyak itu sekitar 200 ribuan dengan potensi wisata yang sangat luar biasa, maka accessibility ke Kota Batu ini harus benar-benar dipikirkan supaya optimal gitu. Betul. Supaya optimal orang datang ke Kota Batu itu wah benar-benar luar biasa gitu. Nah, ini yang saya pikir memang menjadi bagian yang harus terus didiskusikan begitu supaya menjadi fokus utama di dalam proses pembangunan di Malang Raya. Jadi saya pikir memang isunya adalah harus fokus aspek apa yang mau dibangun, kemudian dengan fokus itu rentetannya akan bisa fokus juga terhadap intervensi anggaran ya. Nah, intervensi anggaran itu juga nanti fokusnya di intervensi pengawasannya, sehingga nanti semuanya itu bisa sesuai dengan harapan yang akan kita dapatkan gitu. Jadi nggak ambiar ya itu masuk ya. Jadi semua dikerjakan, tapi nggak ada yang fokus, nggak ada yang bisa dirasakan dampaknya begitu. Sebenarnya juga beberapa waktu lalu, sekitar 2 atau 3 hari lalu Pak Pugu, di Malang Raya sudah ada forum Malang Raya sebenarnya. Tapi keacak kayaknya. Kapan hilang, kapan ada gitu loh. Kemarin itu di tuan rumahnya Kota Batu. Antar sekda ketemu semua, akhirnya memutuskan ada 4 kerjasama di Malang Raya yang dilakukan kesepakatan bersama. Yang pertama terkait dengan pengendalian inflasi, yang kedua terkait dengan penanganan bencana, yang ketiga terkait dengan penanganan kebakaran, yang keempat terkait dengan pariwisata. Nah, saya kira karena ini kalau sudah bersentuhan kan nggak mungkin empat-empatnya ini kan nggak mungkin jalan sendiri-sendiri gitu. Ono kebakaran, iku wilayah singkatnya nggak mau kan, nggak mungkin gitu. Kalau kemudian misalnya ada bencana kan nggak mungkin. Ada di Kota Malang ada bencana banjir besar, nggak mungkin lah nggak minta pertolongan tetangga sebelahnya. Apalagi termasuk dengan pariwisata. Sebenarnya kalau pariwisata sebenarnya sudah agak lama sebenarnya. Tapi ini disepakati bersama lagi bahwa pembangunan pariwisata di Malang Raya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya hanya Kota Batu saja misalnya perma pariwisata, bandaranya ada di Kabupaten Malang. Itu masalahnya. Kalau kita berbicara stasiun dan terminal ada di Kota Malang. Ya, orang mau wisatanya ke Kota Batu gitu. Kalau sudah malam banyak orang yang cari kuliner, wisata malamnya di Kota Malang gitu loh. Ini kan pariwisata tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal untuk seperti harapan masyarakat tadi. Bisa tuntutannya yang tinggi dengan Malang Raya ini. Di Kota Malang saja Pak
Kalau siang itu jumlah penduduknya 1 juta lebih. Lebih ya. Itu kan dari ada dari orang Kabupaten, dari Batu. Tapi kalau sudah malam tinggal 700. Artinya kan mobilitas masyarakat di Malang Raya begitu tinggi, tidak bisa terpisahkan. Nggak bisa kabupaten nggak bisa nggak bisa kerja di Kota Malang kan nggak bisa. Nah, akses dari Kota Batu, Malang ini tetap harus diperhatikan. Nah, selama ini mungkin ada dorongan Pak Buku terkait dengan Kota Batu misalnya. Kalau setiap akhir pekan, hari Minggu, hari libur nasional, macet pasti. Macet itu. Jangan sampai orang kapok ke Batu gara-gara Macet. Ya itu salah satunya. Makanya ini yang menurut saya harus ada skema intervensi yang fokus menurut saya. Jadi kalau kita berbicara tentang misalkan Kota Batu Pak ya. Kota Batu itu kan ya yang jadi unggulannya kan pariwisata dan mungkin sebagian di pertanian. Maka pemerintah Kota Batu itu seyogyanya fokus bagaimana caranya menata kelola pariwisata ini. Ya mulai dari aksesnya, infrastruktur jalannya, mulai dari kebijakan-kebijakannya, termasuk dalam konteks membangun memanajemen event-event yang membuat daya tarik dan daya pikatnya masyarakat di seluruh Indonesia bahkan global itu untuk datang ke Kota Batu. Nah, yang saya lihat memang tadi itu pemerintah ini belum fokus begitu. Contoh misalkan kayak di Kota Malang itu kan sekarang yang lagi rame ini kan kawasan Kayu Tangan Heritage ya. Kayu Tangan Heritage itu kan kalau kita lihat ini kayak tempat wisata parkir gitu. Ya, kita tutup parkir. Padahal sebenarnya bagus itu kawasan dan ininya sangat bagus. Itu kan satu kawasan ada Masjid Jami, ada alun-alun dan menjadi magnet bagi orang yang datang ke Malang. Kalau kita lihat Pak Muhaimin di Jogja, di Malioboro, itu kan juga sama. Malioboro itu apa yang dijual? Kan nggak ada orang jual-jual, orang ngamek gitu kan, lampu-lampu yang di pinggir jalan, orang lalu lalang, orang foto di tulisan Malioboro Street Andris. Tapi karena pemerintah provinsi DIY Yogyakarta dengan pemerintah kota dan kabupatennya itu bersinergi dengan baik, isu pariwisata itu dijadikan fokus pembangunan, maka orang nggak bosen-bosen ke Jogja, nggak bosen-bosen. Kalau kita lihat ya di daerah Gunung Kidul, di daerah Bantul itu kan hampir semua wisatanya kan wisata buatan Pak. Iya. Beda dengan Malang. Malang ini luar biasa. Ya, pegunungannya juga asli. Kalau ada wisata alam air terjun juga asli. Pantainya juga luar biasa begitu. Yang sangat luar biasa gitu. Nah, sebenarnya kurang fokus saja menurut saya gitu. Nah, fokus itu dibutuhkan supaya dari mulai intervensi perdanya itu juga dibuat, turunannya adalah intervensi anggarannya juga dibuat, sehingga fokusnya di situ. Misalkan begini Pak, kalau kita berbicara Kota Malang selain tadi kawasan wisata heritage yang sekarang masih jadi permasalahan terkait dengan parkir. Kalau nggak salah kemarin juga ada bis yang parkir di situ ya, viral di media sosial. Yang akhirnya membuat kacau itu. Ya gimana? Orang mau jalan-jalan di situ tapi kan ada parkirnya gitu. Bahkan kalau kita lihat kan hampir setiap sore di ujung Kayu Tangan itu kan ya yang di pertigaan BCA yang Lafayette itu kan pasti macet. Pasti macet di situ. Karena bottleneck-nya di situ, Pak. Iya. Pasti macet dan ini membuat experience-nya masyarakat yang datang ke situ jadi nggak bagus gitu. Karena nggak ada kejelasan parkir di mana, terus orang mau menikmati area situ seperti apa, itu nggak ada begitu. Nah, misalkan selain itu, Malang itu kan terkenal dengan dulu kalau kita kenal zaman dulu itu kan Makobu, Malang kota bunga. Ya, orang kalau ke Malang itu identik dengan rimbun, dengan bunga-bunga yang asri begitu. Tapi hari ini boleh saya katakan Malang, kota Malang itu kalah dengan Surabaya, rimbunnya. Iya. Hijaunya juga kalah. Padahal Surabaya panas, bukan kota bunga, bukan tempat bunga. Tapi di zamannya kalau nggak salah itu zamannya Bu Risma ya. Iya, Itu dibangun sungai saluran-saluran air yang besar,
lalu ditanam pohon-pohon yang besar, bunga-bunga yang bagus, sehingga itu mempercantik kota gitu. Nah, kalau kita berbicara Kota Malang kembali lagi tadi, menurut saya fokus di situ Pak. Value itu yang harus ditonjolkan menurut saya. Jadi value Kota Malang sebagai Malang Kota Bunga, orang datang ke Malang itu sudah tervisualisasi dengan dengan gambaran sebagai sebuah kota pendidikan, asri, hijau, banyak bunga begitu. Ya, itu yang harus menurut saya dikejar gitu. Sehingga intervensi anggarannya pun juga fokus di situ. Ya. Nah, termasuk juga yang lainnya yang tadi itu yang sekarang mulai muncul, fokus di penanganan sampah, fokus di penanganan kemacetan, fokus di penanganan banjir begitu. Jadi banjir itu kan sebenarnya bukan nggak ada gorong-gorongnya ada sebenarnya, tapi nggak pernah dibersihin kayaknya. Setiap tahun itu dibangun terus. Padahal sampai Kota Malang sudah punya roadmap bagaimana pembangunan drainase. Tapi ya tetap saja. Ya tetap aja banjir. Jadi drainasenya dibangun tapi ya tetap banjir. Padahal Malang ini kan dataran tinggi Dan dilingkari dengan sungai besar. Ada Brantas, ada Bango itu, ada Kali Sukun, tapi ya tetap banjir. Tapi kata pemerintah itu bukan banjir, genangan air. Itu hanya genangan air. Genangan nanti sesaat akan hilang gitu loh. Oke, itulah permasalahan-permasalahan yang ada di Malang Raya, termasuk drainase sekarang lagi dibangun, Pak. Ya, yang di Suhat. Itu kan proyeknya pemerintah Jawa Timur provinsi. Sudah lama itu kayaknya diajukannya ya. Iya, baru dibangun sudah lama. Itu sebelum itu zaman wali kotanya Anton sebenarnya. Kemudian baru direalisasi mulai zaman sekarang gitu. Karena mau membalik aliran sungai juga. Karena aliran sungai jatuhnya ke Jalan Sudimoro yang harusnya ke Sungai Brantas gitu loh. Hanya dibalik karena sungai ke Sudimoro sampai sekarang pun kalau hujan tuh masih derasnya luar biasa kalau ke Sudimoro. Dan genang itu pasti menggenang. Dan itu larinya juga ke arah Jalan Lejen Sutoyo. Itu juga sama akhirnya. Mudah-mudahan dengan intervensi dari Provinsi Jawa Timur dengan drainase yang begitu besarnya, meskipun dinamika di lapangan juga begitu besarnya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Makanya kata Pak Wali sabar dulu. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Ya paling enggak intervensi Pemprov ada bis Trans Jatim untuk transportasi publik, kalau kemudian drainase itu. Tapi menurut saya tadi itu Pak, jadi fokus terhadap value yang dimiliki oleh kota itu menurut saya penting sekali. Sehingga kalau kita fokus di rencana itu kan harusnya tertuang di RPJMD ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD-nya Kota Malang itu menurut saya harusnya berfokus kepada bagaimanakah mengembalikan Kota Malang dengan marwahnya yang dulu itu terkenal dengan asri, indah, ya, Malang Kota Bunga dan segala macam, termasuk kalau hari ini ada turunannya misalkan kota 1000 event ya misalnya. Ya gak ada masalah menurut saya. Betul. Tapi harus dibuatkan focusingnya tadi itu begini. Nah, kalau targetnya 1000 event katakanlah, setiap bulan ada 2, 3, 4, 5 event, tetapi kalau tidak diikuti dengan transportasi publik, tata ruang kota, pengendalian segala macam, ini kan experience-nya jadi buruk Pak. Betul. Jadi buruk begitu. Kira-kira begitu. Ada di Kota Malang namanya Taman Bunga, tapi tidak ada bunganya. Gitu ya. Di Merjosari ada namanya Taman Bunga. Iya betul, Taman Bunga Merjosari, tapi tidak ada bunganya. Sebelahnya Taman Singa gitu. Tapi nggak ada. Ada Taman Singa Merjosari nggak ada singanya. Ada Taman Bunga tapi nggak ada bunganya gitu loh. Lah itulah kira-kira sahabat Posko terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Malang Raya. Harapan masyarakat sudah begitu tingginya terhadap pemerintah. Harapannya juga tadi seperti disampaikan Pak Pugu, fokus kepada mengembalikan lagi Malang sebagai kota bunga. Nanti kita akan kembali ke sesi kedua setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali berdialog bersama Bapak Dr. Haji Puguh Widji Pamungkas, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Kita masih membahas terkait dengan arah pembangunan Malang Raya, antara data, harapan, dan kenyataan. Kalau tadi kita sudah
berdialog, berdiskusi terkait dengan banyaknya permasalahan di Malang Raya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana beliau sebagai anggota DPRD Jawa Timur Komisi E yang membidangi Kesra, bagaimana mendorong upaya untuk kesejahteraan di masyarakat Malang Raya. Kalau tadi kita ngomong soal bagaimana 3 persoalan di kota besar, pertama macet, banjir, dan sampah, tentu permasalahan terkait dengan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat itu juga tidak terlepas daripada potret wajah kota yang tengah berkembang atau yang akan maju. Monggo Pak Puguh, bagaimana kira-kira ini di Malang Raya terkait dengan kesejahteraan dan bagaimana upaya sedangkan sebagai anggota DPRD Jawa Timur mendorong kesejahteraan masyarakat di Malang Raya? Baik, jadi begini Pak Muhammad, kalau kita berbicara tentang menghadirkan kesejahteraan itu kan kita identik dengan beberapa isu ya. Yang pertama misalkan isu tentang pendidikan, kesehatan, kemudian pendapatan per kapita, lalu kemudian akses terhadap pendidikan dan segala macam yang terkait dengan itu ya, termasuk angka pengangguran dan sebagainya. Nah, saya melihat memang di beberapa aspek ini Malang Raya ini progresnya cukup bagus ya. Di samping memang ada intervensi yang intens dari pemerintah pusat hari ini untuk kemudian menghilangkan miskin ekstrim. Jadi desil 1, 4 ini sedang benar-benar diintervensi supaya jumlahnya semakin hari semakin menurun. Di satu waktu yang sama memang tidak bisa dipungkiri resources yang dimiliki oleh Malang Raya ini menyebabkan menjadi salah satu penyebab bagi pertumbuhnya potensi ekonomi bagi masyarakat Malang Raya itu sendiri ya. Oleh karena itu tadi yang saya sampaikan, menghadirkan kesejahteraan itu memang tidak bisa ekosektoral. Jadi pemerintah memberikan intervensi berbagai macam bantuan, kebijakan dan bantuan yang itu dilakukan secara intensif ya. Ada PKH, ada bahkan kalau di Jawa Timur itu ada kewirausahaan inklusif produktif KIP, Jawara, Jatim Wani Sejahtera, ada Putri Jawara yang khusus untuk ibu-ibu, itu diberikan sebagai penguat dari PKH, program PKH itu untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak yang dari desil 1 sampai desil 4 tadi itu. Jadi benar-benar memang miskin ekstrim, rentan miskin ini benar-benar sedang diintervensi supaya angkanya semakin hari semakin turun. Kalau kita berbicara pendidikan, misalkan hari ini ada program selain BOS ya, di Jawa Timur juga intervensi APBD, ada program BPOPP, ya biaya operasional penyelenggaraan pendidikan. Ini diberikan oleh APBD Jawa Timur untuk semua sekolah-sekolah menengah atas yang ada di Jawa Timur, termasuk di Malang Raya. Kemudian kalau kita berbicara kesehatan, hari ini juga ada intervensi pemerintah lewat BPJS PPI yang dibayari oleh negara. Artinya kalau kita berbicara menghadirkan kesejahteraan itu mulai dari aspek kebutuhan hidup dasar, sandang pangan, bahkan kalau papan kan juga ada program bantuan bedah rumah. Kemudian pendidikan ada program BOS, PIP, KIP, PIP untuk anak-anak pelajar, KIP kuliah. Mereka bisa kuliah gratis dari masuk sampai lulus, bahkan dikasih uang saku. Ada lagi intervensi kota kabupaten dengan posdanya Ya, lalu kemudian tadi kesehatan ada BPJS PPI. Jadi sebenarnya sudah komplit begitu. Tinggal bagaimanakah pemerintah ini hadir ya, terutama di pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, hadir memberikan intervensi terhadap keberlanjutan. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan bantuan ya basically kesejahteraan yang tadi saya sebutkan itu, mereka diberikan intervensi lagi supaya naik kelas begitu. Supaya mereka ini lulus ya. Digraduasi dari kemiskinan. Nah, graduasi dari kemiskinan itu kan butuh intervensi misalkan saluran akses lapangan pekerjaan, atau yang kedua terkait dengan intervensi akses permodalan untuk mereka menjadi seorang wirausaha. Nah, ini yang menurut saya memang harus dilakukan. Potensi Malang yang dimiliki hari ini, misalkan kita berbicara kota Malang dengan jumlah sekian ratus ribu mahasiswa,
kemudian pergerakan manusia setiap hari yang begitu luar biasa banyak, ya hampir lebih dari 1 juta lebih lah ya. Ini harusnya ditangkap oleh pemerintah Kota Malang sebagai salah satu aspek yang bisa mengakselerasi sosial ekonominya masyarakat Kota Malang. Termasuk kalau kita berbicara di Kabupaten Malang, pergerakan pariwisata di Malang Selatan, kemudian di Malang Timur, termasuk pertanian perkebunan ini juga harus dimaknai sebagai potensi yang harus bisa memberikan mata rantai dampak kepada masyarakat dalam menghadirkan kesejahteraan. Termasuk kalau tadi saya singgung itu dengan mendatangkan banyak investasi di Kabupaten Malang, karena secara lahan kan masih sangat luas sekali gitu. Memberikan ruang bagi investasi para industri untuk ada di Kabupaten Malang supaya mereka ada, mudah akses, mudah perizinan, sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Termasuk Kota Batu misalkan sebagai kota pariwisata. Jadi ekosistem pariwisata ini benar-benar harus diperbaiki. Semua masyarakat harus bukan hanya menjadi masyarakat yang sadar wisata, tetapi mereka juga menjadi pelaku, sehingga dari itu mereka mendapatkan dampak ya berupa menaiknya pendapatan, skala ekonomi dan sebagainya. Tapi kadangkala ada yang mereka nyaman dengan menjadi PKH. Ya ini salah satu tantangan ya Pak ya. Akhirnya mereka nyaman dengan PKH yang setiap terus digelontor oleh masyarakat, tidak ada graduasi untuk mereka menjadi naik kelas lagi gitu. Ya bahkan kemarin kan laporan PPATK itu kan saking nyamannya sampai PKH itu dipakai untuk judi online. Ada sekitar 600.000 di Jawa Timur, betul ya. Nah itu akhirnya mereka menjadi nyaman gitu loh dengan PKH. Harusnya kan ya penggerak-penggerak, kalau di tingkat kelurahan ada relawan pekerja sosial ya harusnya tetap melakukan pendampingan kepada mereka agar mereka cepat naik kelas gitu. Tidak nyaman dengan PKH, kok terusan PKH gitu loh. Ini menarik Mas Mimin. Kemarin itu saya memfasilitasi ya kelompok ibu-ibu di Kelurahan Mergosono, Kota Malang, Gedung Kandang. Itu saya ada program kebetulan kolaborasi sama PLK Singosari, pelatihan membuat kue. Jadi kebetulan saya taruh di Kelurahan Mergosono, ibu-ibu sejumlah 16 orang ini dilatih selama 18 hari. Sampai mereka kompeten bisa membuat kue, dan ternyata memang luar biasa. Mereka bisa membuat kue yang selevel Holland Bakery begitu. Ini kan luar biasa. Betul. Nah, setelah mereka mengikuti pelatihan selama 18 hari, mereka lalu ikut uji kompetensi BNSP. Mereka dinyatakan lulus, dapat sertifikat BNSP. Termasuk mereka sudah mulai mengerti cara membuat kue itu. Yang salah satu komitmennya di hari terakhir yang kemarin penutupan kebetulan saya datang itu, mereka berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, hal yang seperti ini kan salah satu intervensi menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kota harus memiliki data, menurut saya, database kira-kira masyarakat yang masuk di klaster yang memang masih butuh intervensi bantuan langsung, bantuan tunai seperti PKH dan sejenisnya itu, ya nggak ada masalah karena mungkin memang masih butuh itu. Masih butuh. Tetapi bagi mereka yang sudah masuk naik ke desil 6, desil 7, nah ini harus dibuka cakrawala berpikirnya, kesadarannya begitu. Ini tugasnya siapa ya? Saya pikir salah satunya tugasnya pemerintah. Kalau tadi disebut Pak Muhaimin adalah pendamping Kesos di level kelurahan atau teman-teman TKSK di kecamatan, ya saya pikir ini bagian dari tugas mereka. Untuk terus memberikan edukasi. Begitu, terus memberikan edukasi, karena memang memberikan kesadaran ke masyarakat itu ya nggak bisa sekali dua kali. Tapi kalau itu bisa dilakukan gerakan yang masif, penyadaran di tengah-tengah masyarakat itu bisa dilakukan, itu saya pikir akan secara otomatis akan menyumbang terhadap positifnya pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Termasuk penurunan angka kemiskinan pastinya. Otomatis pasti akan turun. Ketika pertumbuhan ekonominya naik, peringkat kesejahteraannya naik, pastinya tingkat angka kemiskinan juga semakin turun gitu loh. Berarti kan harus banyak intervensi terkait dengan program-program kepada masyarakat, khususnya yang desil 1 sampai dengan 4, sehingga mereka punya keahlian. Ketika mereka punya keahlian, mereka mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah ini menjadi tugas juga dari pengawasan di Komisi E, Pak.
Jangan sampai nanti program-program yang pelatihan banyak gak Pak ya, bukan hanya di koperasi UMKM saja kan. Banyak sekarang, apalagi ada dana cukai misalnya. Iya, dana bagian. Dana cukai, dana bagasi cukai juga bagian banyak yang digunakan untuk pelatihan-pelatihan peningkatan keterampilan. Terus pengawasan program-program itu bagaimana Pak? Yang dilakukan oleh komisi ya Pak? Ya, kita selama ini memberikan pengawasan mitra OPD kita ya, gitu, tentang bagaimanakah implementasi dari program-program yang sudah kita sepakati bersama di APBD yang berjalan itu. Nah, memang di beberapa tempat itu kembali lagi kepada kultur cara berpikir masyarakat ya. Terkadang memang ya tidak menyalahkan juga yang tadi Pak Muhammad sampaikan, masyarakat itu masih menganggap bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan, workshop-workshop yang dilakukan itu hanya sekedar ritualisme aja begitu. Mereka memandang bahwa ini tuh nggak terlalu urgent, nggak penting begitu bagi mereka begitu. Nah, saya pikir ini yang memang menjadi PR bagi kita gitu. Salah satu tantangan untuk mengupscaling sumber daya manusia itu kan memang mengubah mindset ya. Iya. Mengubah mindset ini memang bukan pekerjaan yang gampang gitu. Apalagi kalau mereka ini dari kultur masyarakat yang mungkin ya secara pendidikan tidak terlalu tidak terlalu mumpuni begitu. Untuk mentransformasi dia menjadi orang yang mengerti, paham, sampai kemudian memiliki kesadaran itu kan memang ya nggak gampang ya. Makanya kita di dalam proses pengawasan di setiap program itu kita terus mendampingi begitu teman-teman UPD supaya benar-benar program yang dilakukan ini tepat sasaran, tepat guna, berdaya manfaat dan seterusnya begitu. Iya. Ya itu memang kadang menjadi problem klasik gitu. Apalagi kalau sudah pelatihan, yang ikut itu saja. Salah satu contoh itu begini Pak Mimin. Kemarin pas di sesi penutupan itu saya sampaikan, ada teman-teman dari PLK. Ini harusnya kayak gini nih. Kebetulan saya ngundang teman-teman dari DPRD Kota Malang pas penutupan. Ini harusnya sekaligus dibangun ekosistemnya. Jadi UMKM yang ada di Kota Malang ini langsung di-channeling dengan misalkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, Kota Malang. Nah, Diskopindak ini harusnya juga memiliki intervensi. Setiap wisatawan yang datang ke Malang atau setiap event-event yang ada di Malang itu misalkan diwajibkan sekian persen menggunakan produk lokalnya UMKM di Kota Malang. Ini kan akhirnya mereka yang ikut pelatihan UMKM membuat kue, membuat keripik, membuat apa, kan akhirnya bersemangat karena hasil kerjanya mereka dihargai gitu, dibeli oleh paling tidak oleh ekosistem tadi itu yang diciptakan, yang diintervensi oleh pemerintah. Hari ini kan enggak Pak, pelatihan ya pelatihan aja gitu. Setelah itu mereka disuruh nyari penghidupan sendiri. Jadi tetap hukum rimba berjalan. Ya mereka yang kuat ya tetap kuat. Ya mereka yang baru startup ya nggak punya kesempatan gitu. Makanya kemarin saya nyeletuk itu, ini harusnya produk kuenya ini digunakan di event-event di DPRD kota ini Pak. Kan begitu. Coba misalkan kita lihat hotel di Kota Malang itu berapa Pak? Misalkan setiap hotel itu diberikan kewajiban untuk menyerap produknya UMKM binaan Diskopindak di Kota Malang. Selesai Pak. Betul. Jangan semua deh, mungkin berapa persen gitu, 20-30%. Entah itu kue basah, entah itu apa. Kalau misalkan hotel ini punya standar tertentu, ya sudah sampaikan aja speknya yang seperti apa. Nah, yang menjembatani ini siapa? Ya saya pikir pemerintah. Dalam bentuk apa supaya mengikat? Dibuatkan regulasinya. Begitu. Kalau itu dilakukan saya kira ya hidup Pak. UMKM naik kelas benar terjadi. Benar terjadi dan itu pasti akan hidup. Mesti akan hidup. Semuanya akan hidup. Tinggal nanti tugas pemerintah dan tugas DPRD untuk mendorong itu. Itulah ini karena kalau tadi kita ngomong pengawasan, fungsi pengawasan, pastinya juga ada fungsi budgeting juga loh Pak. Jangan suruh dorong program tapi nggak ada anggaran ya Pak. Iya loh. Itulah kira-kira sahabat Posko Berdialog, kita sudah komplit membahas bagaimana harapan pembangunan Malang Raya yang diharapkan oleh masyarakat. Tadi bagaimana harapan, kemudian bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi E juga. Nah, ini kira-kira tadi permasalahan-permasalahan juga sudah disampaikan oleh Pak Pugu.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi literasi bagi kita dan menjadi ya cantolan bagi pemerintah di Malang Raya untuk bisa berintegrasi, berkolaborasi menjadi Malang Raya yang Center of Excellence-nya Jawa Timur. Pak Buku mungkin ada closing statement untuk Malang Raya yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan Pak Buku menjadi Excellence of Jawa Timur. Ya, Malang Raya itu adalah Center of Excellence-nya Provinsi Jawa Timur ya. Jadi keunggulan, kelengkapan sumber daya yang dimiliki seharusnya menjadi salah satu faktor bagi kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, ini saya pikir bukan kerja ekosektoral, kita butuh bekerja sama, butuh bersinergi dan berkolaborasi antar seluruh elemen komponen anak bangsa di Malang Raya, dan saya pikir kalau kita tidak memulai hari ini, kapan lagi? Kira-kira begitu. Harus dimulai saat ini juga untuk arah kemudian Malang Raya yang lebih baik lagi agar tadi permasalahan kota baik macet, banjir, sampah menjadi terurai bisa lebih baik lagi ke depannya sehingga menjadi Malang Raya yang benar-benar yang diharapkan oleh Pak Buku tadi menjadi Center of Excellence-nya Provinsi Jawa Timur. Terima kasih sahabat Posko sudah tetap hadir bersama kami di Posko Berdialog, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semuanya, wabil khusus bagi pemerintah di Malang Raya, dan terus Pak Pugu sebagai anggota Komisi E terus mendorong di dapilnya Malang Raya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Pak Pugu sudah hadir di Posko Berdialog. Terima kasih sahabat Posko Berdialog semuanya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.